Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran untuk kelas 2 ya, atau kelas 8 tahun ajaran. Oleh karena itu, bab yang akan kita bahas adalah masalah ibadah puasa. Puasa adalah untuk membina menjadi orang yang bertakwa. Dalam bab ini kita akan membahas yang pertama adalah pengertian puasa itu sendiri. Dan yang kedua, syarat wajib puasa. Dan yang ketiga adalah syarat sah puasa. Dan yang keempat, rukun puasa itu. Yang kelima, sunnah-sunnah puasa. Dan yang keenam, apa saja yang membatalkan puasa. Dan yang ketujuh, siapa saja yang boleh tidak berpuasa. Dan yang kedelapan, macam-macam puasa wajib. Yang kesembilan, waktu diharamkan kita untuk berpuasa. Dan yang terakhir adalah puasa sunat dan hikmahnya nanti. Baik anak-anak Bapak, yang pertama adalah puasa Ramadan. Apa itu puasa Ramadan? Puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulan Ramadan, yang merupakan rukun Islam yang keempat. Hukum pelaksanaan puasa Ramadan ini adalah fardu ain ya, bagi yang mampu. Dalam pelaksanaan puasa Ramadan ini ada syarat-syarat wajib. Siapa saja yang wajib melaksanakan puasa Ramadan ini? Satu syaratnya adalah baligh. Baligh itu adalah orang yang sudah sampai. Kalau buat perempuan, ya baligh itu yang sudah datang halangan, dan laki-laki sudah mimpi basah kata orang sekarang. Kalaupun ada anak kecil, puasa itu gak apa-apa. Dia belum wajibkan, tapi sebagai latihan saja. Ya, itu agar terbiasa nanti dia melakukan puasa kalau setelah dewasa. Yang kedua adalah berakal. Ya, orang gila tidak wajib berpuasa, sebab dia tak tahu. Yang ketiga adalah dia mampu untuk berpuasa. Kalau dia balik berakal tapi tak mampu berpuasa, mungkin karena sakitnya dan lain sebagainya, maka dia tidak wajibkan untuk melakukan puasa itu sendiri. Baik anak-anak Bapak, yang berikutnya adalah syarat sah puasa. Puasa yang kita lakukan ini, kita berusaha bagaimana puasa itu bisa sah. Ya, sah itu artinya ya terima oleh Allah, ada pahalanya. Ya. Nah, syarat sah puasa itu yang pertama adalah beragama Islam. Jadi orang yang bukan Islam, walaupun dia berpuasa, itu tak terima puasanya. Mungkin hanya sekadar ikutan saja ya. Nah, yang kedua adalah mumaiz. Mumaiz itu apa? Ya, mereka sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, yang mana yang boleh dalam pelaksanaan puasa, mana yang tidak. Mumaiz ya. Jadi kalau ada anak kecil itu belum sah. Kalaupun dia melakukan puasa, itu hanya sekadar untuk ikut-ikutan atau melatih dirinya agar nanti besar terbiasa. Nah, yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Haid itu adalah darah yang datang bagi wanita setiap bulan ya. Nifas itu adalah darah di saat melahirkan anak. Jadi ketika halangan itu datang bagi perempuan, ketika itu puasa aja batal atau tidak sah lagi. Oke. Nah, yang berikutnya adalah dalam waktu yang dibolehkan berpuasa. Jadi ada waktu yang dibolehkan berpuasa, ada yang tak dibolehkan ya. Oke. Nah, berikutnya adalah rukun puasa. Rukun artinya masih ada ya. Apa yang harus kita lakukan? Rukun puasa yang pertama adalah niat. Niat puasa wajib itu harus dilakukan pada malam harinya, nggak boleh siang. Maka dari saat kita sudah berbuka, usahakanlah kita untuk berniat.
Jadi kalau puasa sunat boleh kita berniat di siang hari, tapi kalau puasa wajib pada malam harinya. Apa bunyinya? Ya, sengaja aku berpuasa esok hari di bulan Ramadan. Ya, pada tahun ini wajib pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu dalam hati. Ya. Kalau nawaitu sama Ramadan itu lafaznya, tapi harus dalam hati kita apa niat kita berpuasa, apa niat kita. Ya, sengaja aku puasa esok hari dalam bulan Ramadan tahun ini wajib pada Allah. Itulah niatnya. Dan ini tidak boleh siang hari. Oke? Yang kedua adalah rukun puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Ya, mulai dari terbit fajar, ya, sebelum subuh sampai terbenam matahari. Ya, kita tidak boleh melakukan sesuatu ya yang bisa membatalkan puasa kita. Nanti akan kita bahas apa saja yang membatalkan puasa dan apa saja yang menghilangkan pahala puasa. Nah, baik anak-anak, bapak yang bapak sayangi, berikutnya adalah di dalam pelaksanaan ibadah puasa khusus di dalam Ramadan, ya, banyak amal-amalan yang sangat dianjurkan yang berkaitan, terutamanya adalah masalah yang sunnah. Ibadah sunnah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan itu sama seperti berpahala seperti kita melaksanakan ibadah wajib. Yang wajib kita lakukan seperti 70 yang wajib, sementara yang sunnah kita lakukan pahalanya seperti kita melaksanakan ibadah yang wajib. Oke? Apa hal-hal yang disunahkan itu? Yang pertama adalah bersegeralah berbuka dan membaca doa. Ya, bersegera berbuka dan membaca doa. Jadi kalau waktu berbuka itu sudah sampai, berbuka cepat, jangan ditunggu-tunggu lagi. Makruh hukumnya. Sebentar lagi lah, sebentar lagi lah, sebentar lagi jangan. Jadi sebelum berbuka itu kita berdoa. Ya, Allah asqamtu wa bika amantu wa ala rizqika aftaltu rahmatika ya arhamar rahimin. Didapat doanya apa? Ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, dan ucaplah bismillahirrahmanirrahim. Ya, didapat itu ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa itu memperbanyak sedekah. Ya, sedekah. Apakah sedekah itu sedekah permukaan? Apa saja bentuknya, ya. Nggak mesti banyak, ya, salah kadar apa yang kita miliki. Maka dalam bulan puasa tak usah orang yang kaya bersedekah, bahkan orang miskin pun berkeinginan untuk bersedekah karena pahalanya cukup besar. Karena sedekah adalah bahagian daripada ibadah puasa itu sendiri. Yang berikutnya adalah sholat malam. Ya, sholat malam itu termasuk dalam tahajud atau sholat tarawih. Ya, jangan kita sholat malam puasa tapi tak sholat tarawih. Itu sama artinya seperti kita punya rumah tapi nggak punya perabot. Apalagi tadarus baca Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan juga kita diajarkan untuk tadarus, apakah ramai-ramai atau sendirian. Nah, yang berikutnya adalah berbuka dengan makanan yang manis. Jadi ketika kita buka kita makan manis disunatkan. Ya, jangan yang pedas-pedas, itu akan berbahaya. Jadi makan yang manis itu mempercepat pemulihan tenaga kita. Yang berikut adalah mengakhiri makan sahur. Jadi kalau subuh itu jam 5 contoh, mungkin 20 menit atau 15 menit lagi sebelum subuh kita makan, ya, biar laparnya itu kenyangnya agak lama. Berikutnya apa? Iktikaf di masjid. Oke. Berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini dia. Apa saja yang membatalkan puasa? Pertama, makan dan minum. Apapun yang masuk dalam mulut kita itu nggak boleh, ya, kecuali tak sengaja, ya. Maka tak sengaja nggak apa-apa. Yang berikutnya adalah muntah. Ya, kita tengok itu bangkai muntah, itu bisa batal. Kecuali kita tak sengaja, kita tengok bangkai kambing misalnya muntah kita, itu masih boleh. Ya, berikutnya adalah yang batal puasa berhubungan suami istri, ini juga nggak boleh, ya, di siang hari. Ya, besar itu saja, ya, bukan hanya batal, bahkan nanti dia akan bayar itu. Ibaratnya berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, ya. Yang kedua adalah keluar darah haid tadi pas, ya, dia puasa dah bangun pagi-pagi subuh, ternyata pas siang hari datang darah haidnya, maka puasanya jadi batal. Berikutnya adalah orang yang gila, ya, orang gila juga, ya. Yang berikutnya adalah keluar cairan atau mani. Oke, baik anak-anak bapak yang bapak sayangi. Nah, kalau itu tadi adalah yang batalkan puasa. Sekarang yang batalkan pahala puasa. Jadi pahala puasa ini kadang-kadang kita tak tahu.
Satu di antaranya, pahala puasa itu kita puasa tapi nggak ada pahalanya. Ya, sama artinya kita bekerja tapi tak ada upah. Apa itu? Berbohong. Ini berbohong nggak boleh ya. Boleh berbohong. Apapun. Berbohong pada orang tua, kepada siapapun tidak boleh berbohong. Ya. Yang ketiga, yang kedua adalah sumpah palsu. Ya. Jadi tanya orang, ada kamu ambil? Waduh, demi Allah begini, itu nggak boleh ya. Nggak boleh bersumpah palsu. Yang ketiga adalah membuka aurat di depan umum. Itu juga nggak boleh. Kita nggak boleh membuka aurat kita. Ya, atau melihat aurat orang lain. Maka dalam puasa jangan tengok itu film-film yang tak bagus ya. Berbahaya. Oke. Berikutnya adalah siapa saja yang boleh tidak berpuasa. Ya, mereka yang boleh tidak berpuasa pertama adalah orang sakit yang tidak mampu mengerjakan puasa ya. Jadi orang sakit boleh tidak berpuasa, tapi jangan pura-pura sakit ya. Ya, sakit betul-betul sakit lah, memang dia tak mampu. Yang berikutnya adalah orang yang musafir dalam perjalanan. Jadi kalau dia mampu boleh, tapi kalau misalnya dia tak siap untuk berpuasa dia boleh, tapi diganti di hari yang lain. Ya, musafir itu adanya ke Medan mau ke Jakarta misalnya. Ya, kalau musafir coba ke Tanjung Merawat itu bukan musafir dah banyak. Yang ketiga adalah orang yang sudah lanjut usia. Jadi orang sudah lanjut usia, sudah mulai pikun, ya itu pun tidak dianjurkan. Boleh dia tidak berpuasa, tapi dia harus bayar fidyah nanti ya. Oke. Berikutnya adalah wanita yang sedang hamil atau yang menyusui. Jadi wanita yang sedang hamil dan dia tidak mampu untuk berpuasa, ada nanti dikhawatirkan akan terjadi gejala pada rahimnya, dia boleh tidak berpuasa. Oke. Dan ada juga wanita yang menyusui, menyusui anaknya. Mungkin kalau dia tak makan, air susu tak bagus, akhirnya minum, itu juga boleh. Tapi dia akan ganti pada hari yang lain. Oke ya. Berikutnya, macam-macam puasa ya. Macam puasa wajib, ada puasa Ramadan, sudah kita bahas tadi. Ada puasa nazar. Puasa nazar ini adalah puasa wajib juga. Ketika dia belajar, contoh, nanti kalau aku nanti lulus dalam ujian, aku akan berpuasa sunat misalnya. Ketika dia lulus ujian dapat juara 1, dia wajib untuk melakukan. Itu namanya puasa nazar. Ya, ada dari puasa kafarat. Puasa kafarat ini ada apa puasa kafarat? Pertama, dia berhubung suami istri di siang hari. Ya, maka dia harus bayar kafarat berapa? Dia harus menggantinya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Ini hati-hati anakku, kalau besok kalian sudah berkeluarga. Jadi jangan melakukan hubungan siang hari, 1 hari aja dia akan digantinya berapa? 2 bulan berturut-turut. Ada yang kata misalnya 59 hari batal, dia harus ulang dari awal. Inilah nanti yang akan. Berikutnya adalah melanggar larangan di saat ihram. Jadi orang melanggar larangan saat ihram itu juga nanti ada kafaratnya ya, menyembelih seekor kambing atau berpuasa selama 3 hari. Berikutnya adalah orang yang meninggalkan haji atau melaksanakan haji tamattu, haji qiran. Nanti akan kita jelaskan ya. Orang yang melaksanakan haji tamattu atau qiran dia juga akan membayar. Di sini sudah ada puasa 10 hari, 3 hari tanah suci dan 7 hari di tanah air. Oke. Yang berikutnya ada puasa wajib membunuh. Dibunuh orang dengan sengaja ini juga. Apalagi melakukan zihar. Zihar itu apa? Istrinya disamai dengan emaknya. Hati-hati ya. Jadi biasanya makku, kamu sama seperti istriku sama seperti emakku. Itu bahaya. Maka ketika dia melakukan istriku sama seperti emakku, maka dia tidak boleh lagi berhubungan sebagai suami istri kepada istrinya. Jadi akhirnya dia akan bayar kafarat. Mungkin kafaratnya itu adalah berpuasa 2 bulan atau memberikan makan fakir miskin 40 orang. Nanti akan kita uraikan. Yang berikutnya adalah puasa nazar. Nazar juga merupakan puasa kafarat. Contoh, nanti aku akan melaksanakan umrah kalau aku sembuh. Ternyata sembuh, tapi tak ada uang. Tak ada uang untuk ongkos, maka ketika itulah dia akan bayar fidyah. Apa dia aja? Dia berikan makan kepada 10 fakir miskin. Kalau tidak mampu, dia harus berpuasa selama 3 hari. Adapun hal yang diharamkan untuk berpuasa, pertama, ya pada 1 Syawal diharamkan, 10 Zulhijjah diharamkan, 11, 12, dan 13 Zulhijjah diharamkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Mudah? Ini salat sunat-sunat. Apa itu salat sunat? Salat sunat adalah salat yang dianjurkan oleh Rasulullah dikerjakan.
ya diajukan saja siapa yang mampu laksanakan. Solat sunat apa? Ya, solat sunat yang terbaik adalah solat sunat Syawal. Setelah puasa itu ada solat sunat. Ya, misalnya puasa pada 1 Syawal, kita puasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 hari kita puasa. Jadi puasa pada hari 6 hari Syawal sama seperti kita puasa 1 tahun. Apalagi puasa di hari Senin Kamis, itu juga puasa sunat yang dianjurkan. Oke? Oke anakku, yang berikutnya adalah puasa bulan Arafah. Nah, puasa Arafah itu adalah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, ini juga sangat dianjurkan, pahalanya besar. Oke, nanti kita uraikan adakku. Berikutnya ini adalah manfaat kita melakukan puasa agar kita mendapat orang-orang yang bertakwa. Ya, puasa bisa membiasakan seseorang takut kepada Allah, betul kan? Orang puasa lebih takut. Dan kedua adalah puasa mengendalikan hawa nafsu. Pada puasa nafsunya akan terkendali, dia tak mau berantem, tak mau bercakap kotor. Kenapa? Karena puasanya takut hilang pahalanya. Kedua ada puasa itu adalah membiasakan seorang berkasih sayang. Maka dalam puasa kita selalu memberi, tersenyum, bercakap yang bagus-bagus. Yang keempat adalah puasa membiasakan keteraturan hidup. Ya, makan jam 6, makan jam sekian misalnya. Hari ini kapan-kapan makan, siap makan, kadang-kadang makan, ini diatur. Oke, yang terakhir adalah hikmah puasa adalah ya persamaan antara miskin dengan kaya. Makanya orang kaya dan orang miskin di dalam bulan puasa sama-sama merasakan lapangnya perut, sama-sama di saat sahur dan sama-sama waktu berbuka, tak ada yang didahulukan. Oke anakku, itu aja. Nanti akan kita uraikan secara mendetail lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa ini. Mudah-mudahan ini ada manfaat kita buat semua. Di dalam bulan puasa kita tak salah lagi mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan, mana yang wajibkan dan mana pula yang disunatkan. Oke? Ya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.